Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kita sudah berdoa, kemudian saya akan mengabsen kehadiran kalian. Karin, hadir Ibu. Maizur, hadir Bu. Wala, Selalu hadir. Berfira, izin Bu, tadi dikabarkan Bocor petanya. Iya Bu, lagi ada Lepas bannya. Oke. Di sini ya berarti. Bu. Oke. Oke, baik anak-anak. Minggu lalu kan kita sudah membahas jenis-jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion, valet, dan juga logam. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas contoh-contoh soalnya. Kita sudah bahas soalnya dan kalian juga cukup paham. Nah, di hari ini, pertemuan ini kita akan membahas, Ibu akan memberikan kalian contoh konsep ikatan kimia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak kenapa garam itu larut dalam air? Siapa yang tahu? Saya Bu. Kalian sahan? Si air ini bersifat polar kan Bu, berjumpa dengan garam. Nah, interaksi dari air dengan garam itu hidrolisis garam gitu Bu. Oke, bagus sekali Karin. Beri tepuk tangan untuk Karin. Oke, di sini saya. Oke, kenapa sih tadi garam itu bisa larut dalam air? Nah, garam itu tersusun dari ion Na+ dan Cl- yang berikatan ionik. Nah, air ini adalah pelarut yang bersifat polar yang memiliki molekul dengan muatan parsial O- dan H+. Nah, ketika garam dimasukkan ke dalam air, molekul air menarik ion-ion Na+ dan Cl- dan memutuskan ikatan ionik dan menyebarkan ion-ion tersebut dalam larutan. Nah, akibatnya NaCl ini terdisosiasi menjadi ion-ionnya, membuat larut tadi bisa menghantarkan listrik. Nah, itu Ibu mau nanya, kenapa lilin itu tidak bisa larut dalam air? Apa Bu? Kenapa lilin itu tidak bisa larut dalam air? Karena lilin itu bersifat non-polar Bu, sedangkan air bersifat polar. Jadi lilin nggak bisa larut dalam air Bu. Oke, bagus Maizul. Lanjutkan Maizul. Oke, seperti yang dibilang Maizul tadi, lilin itu tersusun dari senyawa hidrokarbon panjang seperti parafin. Parafin memiliki ikatan kevalenan polar antara atom karbon C dan juga hidrogen. Nah, molekul lilin ini tidak memiliki muatan dan tidak membentuk ikatan dengan air. Nah, air ini merupakan bersifat polar. Nah, artinya molekul ini memiliki muatan parsial positif, H+ dan juga negatif atau O-. Nah, air hanya dapat melarutkan zat-zat yang juga bersifat polar atau memiliki ion sesuai prinsip like dissolves like, yang berarti zat polar melarutkan zat polar dan zat non-polar melarutkan zat non-polar. Nah, molekul lilin non-polar, sedangkan air polar, tidak ada interaksi yang cukup kuat antara air dan lilin untuk memutuskan ikatan antar molekul lilin. Akibatnya, lilin tetap utuh dan juga tidak larut dalam air. Nah, sebaliknya, lilin itu bisa larut dalam air dalam pelarut non-polar seperti minyak atau bensin karena keduanya memiliki sifat yang sama. Oke, selanjutnya yang ketiga, contoh ketiga Ibu punya mengapa kawat tembaga bisa menghantarkan listrik. Siapa yang bisa jawab? Izin Bu. Jadi tembaga sama kawat bisa mengantarkan listrik itu karena dia bersifat konduktor Bu. Karena kan dia kan berinteraksi dengan zat luar sana gitu. Oke, bagus sekali. Nah,
Kita lihat di sini, dalam logam seperti tembaga, elektron valensi dapat bergerak bebas dalam struktur kristalnya. Elektron-elektron ini membentuk apa yang disebut sebagai lautan elektron, yang dimana mereka dapat berpindah dari suatu atom ke atom lainnya dengan mudah. Nah, ketika kawat tembaga dihubungkan dengan sumber listrik seperti baterai, elektron-elektron bebas ini mulai bergerak secara terarah, menciptakan arus listrik. Semakin bebas elektron-elektron ini bergerak, semakin baik logam tersebut dalam menghantarkan listrik. Nah, tadi kenapa sih bisa menghantarkan listrik? Elektron valensi tembaga berada di kulit terluar yang mudah bergerak. Nah, hambatan listrik dalam tembaga sangat rendah sehingga sedikit energi yang hilang dalam bentuk panas. Udah itu siapa? Kayak gini. Nah, biasanya kalau kayak gitu. Nah, kelihatannya walah lumayan ngantuk nih. Nah, kita akan lakukan ice breaking dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Jangan dulu ya. Oh iya Bu, maaf Bu. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Kalau misalnya ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Tepuk 2, kalian tepuk 2. Tepuk 3, kalian tepuk 3 dan juga seterusnya. Oke. Semua ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Nyanyi. Konsentrasi hari ini ya. Nyanyi. Nah, sampai sini aja materi yang hari ini yang dapat disampaikan. Nah, Ibu mau meminta kalian untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau bisa menyimpulkan? Ayo. Oke, Maizu. Ibu, kesimpulan kita pada hari ini, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa konsep-konsep ikatan kimia itu ada banyak yang tidak bersadari. Contohnya itu tadi ada garam yang bisa larut dalam air karena air itu bersifat polar dan garam itu dianya akan terdisosiasi di ion-ionnya sehingga bisa larut Bu di dalam air. Kemudian ada lilin nggak bisa larut dalam air Bu karena air bersifat polar sedangkan lilin bersifat non polar. Tapi lilin bisa larut dalam bensin sama minyak Bu karena sifatnya sama-sama non polar. Dan terakhir itu ada kawat tembaga yang bisa mengantarkan listrik karena kawat tembaga itu bersifat konduktor. Kemudian karena elektron valensi dari tembaga itu ada di kulit terluar sehingga dia bisa mudah bergerak, Bu. Jadi bisa mengantarkan listrik. Oke, bagus. Kesimpulan yang cukup Juga jelas ya. Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, Apa tuh Bu? minggu depan akan kita kumpul. Tugasnya nanti kalian akan mencari konsep-konsep ikatan kimia ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang ini ya, Ya, Bu. jangan seperti yang sama yang saya tunjukkan hari ini. Nah, udah kumpul minggu depan. Oke Bu. Sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugas kalian minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.